sebelum ibadah, Katri mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah menyimak sekolah minggu-minggu lalu, dan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan gambar atau hasil karya tentang Bahtera Nabi Nuh. Ini dia hasilnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hari ini Katri sedikit sedih karena Katri sendirian. Katri nggak ditemani sama Cece sekolah minggu ataupun adik-adik salah satu. Tapi sekalipun sendiri Katri tetap semangat. Kita bisa teleponan, kita bisa videoan nanti. Kita tetap bisa berdoa bersama-sama, bernyanyi bersama-sama sekalipun di tempat yang berbeda. Amin. Amin. Hari ini Katri cuma ditemani sama gitar dan segenap perlengkapannya. Tapi ini tidak mengurangi semangat Katri untuk memuji Tuhan. Dan semoga adik-adik di rumah juga tetap semangat untuk memuji Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita siap-siap. Siapkan hati kita. Siapkan pikiran kita. Siapkan segala sesuatunya. Pujian kita mau naikkan di hadapan Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kata panggil, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi kita meminta dipakai Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Kita mau minta dipakai Tuhan. Kita mau serahkan diri kita dalam ibadah ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ya Bapa, pakai kami dan tuntun kami untuk terus mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi. Tumbuhkan iman kami ya Bapa, sekalipun di tengah pandemi seperti ini. Di dalam nama Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sama-sama katakan haleluya, amin, amin. Adik-adik, oh iya, sebelum Katri taruh gitarnya, kalian ingat satu lagu yang bunyinya begini. Naaman disembuhkan sebab dia punya iman, bukan bangsa pilihan, turut perintah Tuhan. Dia masuk ke sungai hingga 7 kali. Naaman disembuhkan sebab dia punya iman. Sekali lagi ya, ingat-ingat lagunya ya. Naaman disembuhkan sebab dia punya iman, bukan bangsa pilihan, turut perintah Tuhan. Dia
masuk ke sungai hingga 7 kali. Naaman disembuhkan sebab dia punya iman. Ingat lagunya? Kisah seorang Naaman yang percaya saja dengan perintah Allah untuk masuk ke sungai 7 kali. Padahal sungai itu gak sungai bagus-bagus banget. Bukan kayak sungai yang bersih, bukan. Tapi karena iman, dia percaya, dia taat, dia melakukannya di hadapan seluruh banyak orang, dan Tuhan menyembuhkannya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang iman, tapi bukan iman dari Naaman. Iman itu sendiri apa ya? Ada yang tahu? Mungkin di rumah bisa sambil jawab, iman itu apa ya? Kepercayaan. Iman itu keyakinan. Iman itu harapan. Iman itu apa? Nah, sekarang kita mau belajar tentang iman dari satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita mau pelajari bersama-sama dalam Lukas 17 ayat 1 sampai 6. Lukas 17, Matius, Markus, Lukas, kitab Injil ketiga, pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 6. Sudah ketemu? Amin. Katri akan bacakan untuk kita semua. Adik-adik juga boleh sama-sama baca dengan Katri ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Judulnya Beberapa Nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ayat kedua sama-sama, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Ayat ketiga sama-sama, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu, ayat kelima ya, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ayat ke-6, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, ia akan taat kepadamu. Amin. Nah, adik-adik yang baik, di sini merupakan nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk berwaspada, berjaga-jaga tentang bahaya penyesatan. Nah, apa sih penyesatan? Segala sesuatu yang melenceng dari firman Tuhan. Ketika firman Tuhan bilang, kasihilah musuhmu, penyesatan bilang, bencilah musuhmu. Ketika firman Tuhan bilang, ampunilah dosa temanmu. Lalu penyesatan bilang apa? Balaslah. Balaslah kekesalanmu. Itu adalah salah satu contoh sederhana penyesatan. Dan kita diminta Tuhan untuk berjaga-jaga. Di sini dibilang apa nih? Ayat ketiga, jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Jadi adik-adik, kalau misalnya kita punya teman, kakak, koko, cece, om, tante, siapapun keluarga kita, ketika mungkin mereka bersalah atau kita bersalah, kita ditegur, kita menyesal, kita minta ampun. Dan ketika mereka juga menyesal, minta ampun, aduh aku salah, aku tadi udah marah-marah sama kamu, maafin aku ya. Tugas kita adalah mengampuni. Sekalipun dalam sehari 7 kali, adik kita bikin kita kesal, koko kita bikin kita kesal. Kalau mereka minta maaf, kita ampuni. Bahkan ketika mereka tidak sadar untuk meminta maaf, kita ajarkan dia, kita tegur dia, supaya apa? Supaya merasa bahwa oh, apa yang dilakukan salah. Ketika dia sadar dia minta ampun, kita ampuni. Nah, jangan sedih adik-adik. Kalau mungkin, aku kesel, masa kalau aku dijailin terus aku ampunin terus.
Aku kan juga manusia, aku bukan malaikat, aku bisa marah. Nah, semua orang, bahkan Katri pun juga sama, berpikir seperti itu. Bahkan murid-muridnya di ayat yang kelima dibilang apa? Kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Itu berarti rasul-rasul juga sama seperti kita. Iman kita nggak sekuat itu. Kalau kita dijailin, ya kita marah. Nah, tapi bukan membela diri, rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu justru meminta apa? Meminta untuk ditambahkan imannya. Dan ketika Tuhan bilang, Tuhan jawabnya seperti apa? Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, kalau misalnya tertanam di laut, ia akan taat kepadamu. Kenapa ya Tuhan bilang kalau punya iman sebiji sesawi saja? Adik-adik ada yang tahu sebiji sesawi seperti apa? Ini bukan biji sawi. Ya, kalau biji sawi memang bijinya kecil. Kemarin Katri baru saja tanam pohon sawi sendok, sayur. Nah, memang kecil tapi tanamannya juga kecil. Nah, biji sesawi ini Tuhan bisa pakai karena dari yang kecil bisa tumbuh besar dan bermanfaat bagi sekelilingnya. Dari buahnya, dari pohonnya. Kita mau lihat ya. Ini dia. Ini adalah contoh biji sesawi. Nah, dari biji yang sekecil ini, satu jari saja tidak penuh, itu bisa tumbuh besar, berdahan, yang lebat, daunnya rindang gitu ya. Dan buah-buahnya juga banyak, bermanfaat. Dan dari pohon ketika besar seperti itu, burung-burung bisa membangun sarang dan berteduh di situ. Ada manfaatnya. Kita mau lihat ya, kalau biji sesawi ini tumbuh seperti apa sih? India. Oke, sudah lihat kan? Ini adalah biji sesawi. Dari pohonnya yang besar bisa menaungi, bisa berteduh, bisa berlindung burung-burung dan bisa memberikan kehidupan kepada burung-burung. Untuk di situ dia membuat sarang, bertelur dan membesarkan anaknya. Lalu adik-adik ada yang tahu nggak? Apa sih gunanya biji sesawi? Kenapa Tuhan bisa pakai untuk perumpamaan? Apa sih manfaatnya? Untuk adik-adik yang di rumah sedang pegang handphone, mari kita googling, kita cek di Google, apa sih manfaatnya biji sesawi? Cek. Kita mau lihat ya, manfaat biji sesawi. Tuh, ternyata mengandung begitu banyak vitamin. Luar biasanya meskipun biji sesawi kecil, tetapi di dalamnya terdapat vitamin A, B, dan K. Manfaat yang bisa digunakan untuk memperlambat penuaan dini, bagus buat mama-mama, kakak-kakak supaya nggak cepet tua. Lalu mencegah kanker kandung kemih, mencegah kanker usus besar, menurunkan kolesterol, meningkatkan kesehatan jantung, dan sebagainya. Apalagi ya, bisa membantu ketika sakit pernapasan, meringankan penyakit asma. Untuk melakukan perawatan rambut, biji sesawi juga bisa mencegah sembelit dan meringankan sakit dan nyeri tubuh. Tentunya dengan pengolahan dari yang ahli. Biji sesawi itu banyak kita dapatkan di Israel. Katri belum tahu apakah sudah bisa ditanam di Indonesia atau tidak, tapi pohon sesawi ini bisa tumbuh tetap baik sekalipun di tanah yang kering. Itulah kenapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang biji sesawi. Sekalipun kecil, ketika tumbuh manfaatnya banyak. Buahnya pun manfaatnya banyak dan bisa dirasakan untuk semua orang. Dari biji sesawi ini kita mau belajar. Sekalipun kecil, sekalipun kita punya keyakinan kecil, iman atau pengharapan atau satu kepercayaan yang kecil, jika itu didasarkan kepada Tuhan dan kita benar-benar kerjakan, itu bisa menjadi berkat. Iman seperti itu yang Tuhan mau. Iman yang menjadi berkat, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tuhan, aku beriman, Papa dikasih mobil. Ternyata mobilnya cuma buat jalan-jalan sendiri.
Misal saudara mau menumpang atau teman ketika di jalan mau menumpang, kita nggak kasih. Iman seperti itu Tuhan tidak kehendaki. Ya, kita mau lihat dari eksperimen ini. Di sini sudah ada 2 cairan. Kita mau lihat ada apa saja. Sama-sama putih. Bening. Bening. Ini bening, cairan yang bening. Dan di sini Katri punya satu kertas yang kita namai dengan iman. Kita anggap ini iman kita. Apa yang kita yakini? Ya. Apa yang kita yakini? Jika ini yang kita yakini namun tidak kita kerjakan, lalu hanya untuk diri kita sendiri, tidak kita doakan, hanya kita inginkan saja, tidak benar-benar diserahkan kepada Tuhan, apa yang terjadi? Sementara yang di sini kita beriman, kita kerjakan, kita doakan, kita tunjukkan kepada dunia iman yang sedang kita kerjakan, apa yang terjadi? Ingat, yang di sebelah sini iman yang hanya kita inginkan, kita harapkan, tapi tidak selalu kita doakan, kita juga tidak tunjukkan kepada orang apa yang kita sedang lakukan dan perjuangkan. Apa yang terjadi? Iman. Kita lihat apa yang terjadi dengan iman kita ketika dituang pada tempat yang tidak ada usaha, tidak ada doa. Terlihat apa yang terjadi? Tidak ada apapun. Tidak ada apapun. Iman kita hanya mengendap, hanya menjadi sekedar angan-angan, cita-cita, mimpi yang tidak kesampaian. Tuhan tidak mau itu. Yang Tuhan inginkan, iman kita tunjukkan pada dunia, jadi berkat untuk orang lain, buahnya terlihat. Kita mau letakkan iman ini pada pengharapan, doa, dan kesungguhan untuk mengerjakannya serta keberserahan diri kepada Tuhan. Kita hubungkan iman kita kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Kita lihat ya apa yang terjadi ya. Oke. Wow. Ada reaksi. Ada reaksi terus ke atas, terus ke atas, terus ke atas, terus ke atas. Terus. Oke. Kalau ditabur terus ada reaksinya. Nah, adik-adik, ketika kita mengarahkan iman kita kepada Tuhan dalam doa-doa kita, dalam usaha yang sungguh, ada reaksi. Seperti tadi, tidak hanya mengendap dan larut begitu saja, hilang begitu saja. Tuhan mau apa yang kita imani, apa yang kita pergumulkan, doakan, itu hasilnya bisa terlihat. Ketika kita beriman, kita mau jadi dokter. Dalam cita-cita kita mau jadi dokter, lalu kita imani. Tuhan, aku beriman, aku mau jadi dokter suatu saat nanti. Kita imani, bagaimana caranya jadi dokter selain kita berdoa dan sampaikan kepada Tuhan. Tentunya kita harus rajin belajar. Tentunya kita harus juga tunjukkan diri seperti dokter yang bersih, jaga kebersihan dan menjaga kebersihan sekitar dan diri kita sendiri. Sekalipun kita masih kanak-kanak atau masih remaja atau masih kecil. Kita tunjukkan, Tuhan mau apa yang kita imani itu orang lain bisa juga merasakan berkatnya. Bukan hanya kita yang dikuatkan, orang sekitar kita juga dikuatkan. Amin. Siapa yang mau imannya jadi berkat untuk orang sekitar kita. Untuk papa, mama, kakak, adik, kakek, nenek, dan semua teman-teman kita. Siapa yang mau? Ya, Katri dan adik-adik semua tentunya pasti mau. Dan bagaimana caranya? Mari kita sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, nyatakan semuanya kepada Tuhan apa yang kita imani dan lakukan itu dalam kehidupan kita. Kejar itu. Ayat hafalan kita dari mana? Lukas 17 ayat 6. Agak panjang, tapi Katri yakin anak-anak, adik-adik di rumah pasti bisa. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu punya iman sebiji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbangkanlah engkau dan tertanamlah di laut, maka
dan ia akan taat kepadamu. Amin. Ini jadi ayat hafalan bagi kita semua. Boleh kirim audionya, ya rekam di WhatsApp. Atau videonya juga boleh kirim ke Katri lagi. Terima kasih untuk adik-adik yang masih setia beribadah kepada Tuhan. Ada satu pujian untuk menguatkan kita. I-M-A-N, iman itu namanya, percaya dan yakin kepada Tuhan. Iman yang besar mendatangkan kesungguhan, iman yang memungkinkan keajaiban. I-M-A-N, ku punya iman. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita semua punya iman yang besar, yang bisa mendatangkan keajaiban, yang bisa mendatangkan kesungguhan untuk kita meraih apa yang kita imani. Iman bukan dari diri kita saja, tapi dari kehendak Tuhan. Ketika kita punya iman tentang sesuatu, nyatakan itu kepada Tuhan, kita minta perkenanan dari Tuhan, supaya apa yang kita imani, Tuhan wujudkan. Amin. Terima kasih, dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar tentang biji sesawi yang kecil, sekalipun kecil tapi punya manfaat yang banyak. Kami juga mau iman kami sekalipun kecil tapi boleh berguna dilihat orang dan menjadi berkat bagi setiap orang. Dan Allah Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk papa mama kami, berkati dalam pekerjaan mereka, biarlah Tuhan tambahkan rezeki. Berkati kami dalam masa muda kami, masa sekolah kami, masa tumbuh kembang kami, biarlah kami semua juga diberkati Tuhan. Berkati Indonesia kami ya Tuhan, tolong berikan kemampuan untuk setiap pemerintah menanggulangi COVID, dan berikan perlindungan kepada kami serta seluruh masyarakat Indonesia yang belum terinfeksi agar lebih waspada dan dijauhkan dari COVID-19. Terima kasih Bapa, ini doa dan pengharapan kami, di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.